Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, cang-cang, pompo, adik-adik semua, terima kasih sudah bergabung dalam acara diskusi Madani Film Festival. Hari ini kita akan berdiskusi dengan tema atau mendiskusikan film yang berjudul Banyak Anak, Banyak Rezeki. Film ethnofiction, Muslim World and Surreal Comedy. Saya akan memberikan pengantar diskusi dulu ya, sebelum saya memberikan pengantar pada hal-hal lain, seperti para pembicara yang hebat-hebat, ganteng-ganteng, dan cantik-cantik dalam acara ini. Film ini, Banyak Ayam, Banyak Rezeki, pertama kali diputar pada Festival Film Dokumenter tahun 2020. Dia diputar untuk publik untuk pertama kali, dan lumayan pada saat itu memunculkan kehebohan atau excitement. Ini film yang dianggap sebagai mockumentary, diputar di Festival Film Dokumenter. Tapi sebetulnya film ini lebih dari sekedar mockumentary, karena memang dia mendokumentasikan banyak hal-hal yang benar-benar ada, gitu ya. Dan banyak orang menganggap film ini adalah sebuah terobosan. Film ini istimewa dan agak susah dikotakkan, karena itu tadi diakui sebagai mockumentary, dibuat-buat ya, bukan dokumenter yang sebenarnya, tapi memang menggambarkan situasi dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta gitu dalam saat itu. Sang co-sutradara, Dag Ingvason dan Kus Juliadi, menyatakan genre mereka adalah ethnofiction, dan film ini pun menangkap dinamika dunia Islam di Indonesia, khususnya persoalan poligami dan juga klinik, dengan tiga elemen. Tiga elemen itu, yang pertama si pendekatan mockumentary tadi, lalu komedi yang absurd, dan pemilihan topik yang sensitif tentang poligami dalam hal ini. Dan ketiga pilihan elemen tadi membuat film ini sangat menonjol dan layak didiskusikan dan sesuai dengan tema light atau yang cahaya dalam yang jenaka. Ketiganya baik secara terpisah ataupun digabungkan jarang digunakan sineas, khususnya dalam mengkritisi isu-isu gender di dunia Islam. Juga pandangan dunia mistis di era modern. Kira-kira itu pengantar diskusinya. Sebelum kita memulai diskusi, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh partner Madani International Film Festival 2021. Kita mulai dari inisiatornya, yaitu Mizan dan Pabrik Kultur. Pendukungnya yaitu Dewan Kesenian Jakarta dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Juga ada partner-partner lain, ada Kineforum DKJ, ada Cinema, ada Binus University, ada Gus Durian, Cinematek Indonesia, Plus Jakarta, Garing Workshop, IIFA, Click Vision, Star Vision, dan lain-lain. Media partnernya juga banyak sekali. Nah, untuk para penonton dan audiens, silahkan dan jangan lupa untuk berkunjung ke website Madani International Film Festival, madanifilmfest.id, ya, dan follow sosial media Madani, yaitu @madanifilmfest. Nah, itu kira-kira mungkin kewajiban saya untuk mengingatkan bapak-bapak, ibu-ibu semua. Sekarang mari kita lanjut ke pemaparan para pembicara, dan kita punya 3 pembicara. Kita akan mulai dari pembicara pertama, yaitu salah satu sutradara. Sutradaranya ada 2 dalam film. Tunggu. Maaf. Sutradara terakhir ya. Jadi kita mulai dari
pembaca film ini, yaitu pembaca teksnya film ini. Kita mengundang tamu, seorang pengkaji film, beliau bernama Evi Eliana, Dr. Evi Eliana. Dia adalah dosen di jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra Inggris, Universitas Negeri Malang. Jadi beliau live dari Malang malam ini. Evi Eliana menyelesaikan pendidikan doktoralnya di bidang kajian Asia dari The Australian National University atau ANU, lulus pada tahun 2019. Disertasinya yang mengupas tentang politik gender di balik representasi maskulinitas ideal di sinema Indonesia mendapatkan penghargaan Anne Bates Postgraduate Prize 2019. Kajian yang ditekuninya selama 10 tahun terakhir adalah kajian gender, kajian budaya, dan kajian Asia, kajian wilayah, khususnya Asia. So, saya mau mempersilahkan kepada Mbak Evi untuk mulai presentasinya. Saya memberi waktu 15 menit kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Mas Tito. Saya senang sekali berada di Madani International Film Festival bersama rekan-rekan sejawat saya, rekan-rekan sejawat gaya ngomongnya gitu. Oke, kita santai-santai aja ya. Sebenarnya saya juga pengen mengulas ini bersama pembuat filmnya nanti ketika kita tanya jawab. Saya boleh share screen sebentar ya. Sudah kelihatan screen saya ya? Kayaknya saya harus melepas screen kedua saya, bentar. Wait. Agak aneh. Oke, saya sangat menikmati. Ini adalah kali kedua saya menonton filmnya Mas Dak. Dan saya sangat tetap banyak hal yang baru meskipun ditonton lagi gitu ya. Paparan saya berjudul Humor Absurd untuk Konsep Gender dan Keberagamaan yang Absurd. Jadi yang absurd untuk yang absurd gitu. Ketika saya menonton film komedi atau membaca film komedi, saya selalu ingat bahwa when humor works, it works because it's clarifying what people already feel. It has to come from some place real. Jadi humor itu harus datang dari sesuatu yang kita kenal gitu, karena humor itu sesuatu yang culturally specific gitu. Dan film ini menurut saya bisa mengcapture seperti yang dikatakan oleh Mas Tito tadi, event-event atau fenomena budaya dan sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia pada zaman itu ya, antara 2016 sampai 11 tahun kemudian. Nah, ini extraordinary banget effortnya untuk membuat film ini. Nah, tadi Mas Tito di awal menyebutnya bukan banyak ayam banyak rezeki, tapi banyak anak banyak rezeki, karena memang judulnya ini sebuah alusi atau allusion ya ke sebuah proverb dalam bahasa Indonesia, banyak anak banyak rezeki gitu ya, yang artinya adalah kalau punya banyak anak jangan khawatir gitu, nanti pasti ada aja rezekinya. Nah, kalau di banyak ayam banyak rezeki, malah kalau menikah lebih dari satu, pintu rezeki akan banyak terbuka karena rezekinya istri ikut sama dia gitu. Nah, Mas Tito juga sudah meng-highlight tadi bahwa film ini susah ditaruh di kotak yang mana, mau ethnofiction, surreal comedy, atau absurd comedy, atau mockumentary. Menurut saya ini adalah intersection atau silangan dari berbagai hal gitu, karena memang tidak bisa kadang-kadang memang tidak semudah itu kadang-kadang kita mengkotakkan sebuah film gitu ya, sebuah film ini masuk kotak yang mana, dan kan sah-sah saja ya. Jadi memang secara teoretis genre teori itu juga banyak yang menentang gitu, kenapa film harus dikotak-kotakan seperti itu. Nah, bagi saya premis yang sangat menonjol adalah di tangan orang tertentu yang berkuasa, agama bisa menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaannya, seabsurd apapun itu. Nah, dalam hal ini karena saya mungkin background saya lebih banyak meneliti tentang gender, ini stands out banget gitu ya. Dalam hal ini melanggengkan patriarki. Pertama melalui poligami, di mana poligami itu bisa menjadi, maksudnya poligami itu bisa
menjadi lensa untuk ngejudge gitu. Kalau di film ini mengkritisi bahwa poligami itu ternyata dibuat sebagai lensa untuk ngejudge kualitas keberagamaan seorang laki-laki dan seorang perempuan gitu. Kemudian poligami dan juga pemberdayaan perempuan, bagaimana diskursus poligami ini bisa dibentuk atau di mold, disesuaikan dengan kepentingan dari yang memiliki interest gitu. Kemudian kekerasan sebagai bentuk ketaatan beragama ini juga ada elemen gendernya. Jadi saya akan banyak mengulas tentang elemen gender dalam banyak anak banyak rezeki. Nah, saya juga akan sedikit meng-highlight ini merupakan humor absurd. Saya sempat ngobrol-ngobrol waktu itu sama Mas Eki gitu. Ini memang kayak Monty Python ya gitu, ini kayak surreal gitu, saya bilang absurd gitu, tapi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sama, bahwa humor absurd dan juga surreal comedy itu bisa like interchangeable. Nah, ini adalah tipe komedi yang dibangun dengan cara melawan logika sehingga menghasilkan skena-skena yang di luar nalar umum. Nah, kalau misalnya dalam The Meaning of Life-nya Monty Python itu ada ibu-ibu, ada skena ibu-ibu mau melahirkan gitu. Wah, ibu-ibunya mau udah panik gitu, dokternya santai. Oh ya, masukin gitu. Tapi masukin alatnya dulu, bukan ibunya yang mau melahirkan, tapi alatnya dulu masukin. Alatnya pilih yang keren ya gitu kan. Nah, ini kalau kita itu ini kenapa nggak panik gitu ya. Tapi dia malah siapin alkes yang keren untuk diperlihatkan kepada administrator, siapa tahu nanti administratornya masuk. Jadi ini humor-humor yang dibangun secara absurd untuk mengkritisi sebuah fenomena sosial gitu. Nah, how comedy works, comedy attracts audience attention and holds it. Yang ingin saya highlight sebenarnya adalah comedy's route to persuasion is more about feeling and caring than learning. Jadi kalau kita nonton komedinya Dark ini, kita nggak merasa digurui atau dikasih tahu gitu bahwa ada fenomena poligami dan kemudian poligami itu ternyata menyengsarakan loh gitu. Kita nggak merasa digurui seperti itu, tapi kita tertawa bersama dengan kesedihannya itu bisa tertawakan, tapi kesedihan ini juga mengandung kepahitan gitu. Ini kayak komedi yang platonik gitu, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian komedi juga membuat isu-isu yang serius, isu-isu sosial termasuk ya, dan juga gender yang kompleks ini menjadi lebih accessible gitu dari raut mukanya Mas Arjun ketika ketika si istrinya bilang bahwa oh ya, sebagai istri saya harus menerima gitu, atau kemudian ketika si istrinya bilang saya waktu itu awalnya nggak setuju, tapi kemudian setelah didatangkan kiai dan kemudian saya diberitahu, kemudian mukanya seperti itu, kita tuh langsung tangkap gitu. Ya, ini Arjun sih menang banyak kalau kayak gini, karena dia bisa mengambil ajaran agama, interpretasi ajaran agama gitu, untuk kepentingannya dia, untuk kemauannya dia gitu, untuk agar dia bisa kawin lagi gitu, sehingga ya istrinya yakin bahwa ketaatannya pada suami untuk membiarkannya poligami itu merupakan bagian dari keberagamaannya, bagian dari keimanannya gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini kita tangkap secara jenaka tanpa harus kita diberitahu secara didaktis seperti itu, yang kita tangkap dari BABR. Kemudian komedi juga mengintroduce kita social issue dan juga new norms in non-threatening, non-othering ways gitu, bahwa kita bagian dari masyarakat itu. Jadi kita tidak teralienasi bahwa beda dengan kita nonton sinetron atau kita nonton nonton film yang sangat middle class centered seperti itu. Nah, ini tuh membuat film berasa lebih inklusif, bahwa kita berada di dalamnya gitu. Kemudian people share comedy to create shared culture moments and display personal identity and amplifying serious images gitu. Kemudian humor di dunia Islam. Nah, kalau di dunia Islam sendiri itu ya tradisi humor itu juga cukup panjang ya, meskipun kalau film lahirnya
film komedi dan kaitannya dengan keislaman atau mungkin dunia Islam. Saya bilang dunia Islam untuk lebih luas ya, tidak hanya mengkritisi tentang keberagamaan keislaman gitu, tapi lebih ke dunia Islam termasuk Middle East, kemudian di Afrika Utara gitu ya. Nah, kalau dari tradisi lisan dan tradisi tulis mungkin kita kenal humor Abu Nawas gitu, yang merupakan kritik-kritik sosial terhadap penguasa dan juga sesama muslim. Juga ada kritik-kritik tentang keberagamaan. Kalau film gitu mungkin kita kenal misalnya Rashid Masrawi dari Palestina. Yang saya highlight adalah dari Palestina karena ini beberapa saya juga lebih apa ya, familiar. Misalnya Laila's Birthday itu komedi yang sangat absurd, itu kenapa saya highlight gitu. Komedi yang sangat absurd tentang seorang mantan jaksa, kemudian karena negaranya bangkrut istilahnya, tidak lagi memiliki dana untuk menggaji dia, akhirnya dia harus rela menjadi supir taksi gitu. Dan kemudian ketika dia ya apa namanya bekerja itu, akhirnya dia harus berhadapan dengan segala absurditas keseharian Palestina yang diduduki oleh Israel gitu ya. Nah, selain Rashid Masrawi, kita juga mengenal Elia Sulaiman, kemudian Hani Abu Sa'ad. Nah, menurut Najat Rahman, humor-humor yang dipakai oleh Palestinian filmmakers ini digunakan untuk melawan realitas politik yang terasa buntu. Jadi kayak hidup di Palestina ini udah nggak ada apa ya, masa depan gitu. Jadi ini realitas politiknya udah kayak buntu banget gitu, dan untuk membuka celah-celah kebebasan berkarya. Uh, nah, bagaimana humor BABR bekerja? Menurut saya ini platonic humor yang membuat kita senang, tapi pada saat yang sama, on these occasions we both feel malice and laugh. Jadi kita merasa ada pain, ada rasa apa ya, anjir iya ya gitu, atau apa namanya istilahnya, kita ikut sakit juga itu tapi sambil tertawa gitu ya. Itu humor menurut saya, that's how it works. Nah, yang appealing menurut saya adalah silangan gender dan keberagamaan yang dikritik oleh Mas Dag dan Mas Kus dalam BABR ini melalui lensa poligami yang mengalusi pada merupakan sebuah allusion atau alusi pada apa ya, kampanye yang digaungkan oleh Puspawardoyo dan Poligami Award-nya yang hanya bertahan 1 kali itu gitu. Jadi kemudian dikemas menjadi sebuah komedi ethnofiction yang sangat menarik oleh Mas Dak gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa ada apa ya, poligami itu, dia mengkritisi bagaimana poligami ini menjadi sebuah arena untuk mengontrol konstruksi gender, apa itu menjadi laki-laki ideal, apa itu menjadi perempuan ideal. Nah, tapi dengan cara menertawakan juga gitu, bahwa laki-laki ideal yang dipercayai adalah laki-laki yang bisa memberikan nafkah yang baik kepada istri-istrinya dan juga keluarganya gitu. Tapi pada saat yang sama juga ada mockery di situ. Ternyata yang bawa rezeki itu istrinya gitu. Pada saat yang sama langsung backstabbing gitu. Dan tidak hanya yang bawa rezeki adalah istrinya, tapi semua otak bisnis ini adalah istrinya gitu. Kemudian perempuan yang baik itu seperti apa? Dari awal digaungkan, ternyata dominant dominant construction dari femininitas ideal itu adalah yang manut, yang pokoknya suami mau apa dia harus legowo, dia harus ikhlas gitu. Tapi pada saat yang sama kita juga ditunjukkan betapa pahitnya perempuan ini ketika dipoligami gitu. Jadi tapi cara film ini menunjukkan itu dengan banyak humornya gitu. Kemudian peran laki-laki dan peran perempuan khususnya, dan juga relasi kuasa antara suami istri juga dikemas dengan cara yang sangat menarik. Ada banyak sisi di mana kita akan tertawa. Misalnya ternyata si Mas Arjun ini meskipun ke kiai, kemudian dia dianggap sebagai Islam yang taat gitu, seorang muslim yang taat, dia percaya klinik gitu. Nah, kemudian dia berpoligami juga untuk menunjukkan, selari juga menyalurkan ya, menunjukkan maskulinitas dia yang hyper masculine seperti itu. Oke. Nah, yang berikutnya, silangan gender dan keberagamaan dalam BABR ini juga ada
pada kekerasan maskulinis yang mengatasnamakan agama dan mengorbankan perempuan gitu. Ini juga film ini juga merupakan kritik terhadap kekerasan maskulinis. Kita lihat apa namanya dalam di beberapa adegan terakhir di film tersebut itu ada sekelompok laki-laki gitu ya, sekelompok laki-laki yang menghakimi perempuan gitu karena geraknya, karena tubuhnya gitu ya, lebih karena tubuhnya, dan merasa apa namanya space mereka diinvasi oleh perempuan. Nah kemudian mereka melakukan kekerasan itu dengan mengatasnamakan agama sehingga perempuan menjadi korban. Nah kemudian ironic twist yang saya allude adalah adanya ini ya, skena tentang feminist award, bagaimana apa namanya sebuah ini kritik terhadap bagaimana apapun itu gitu, sebuah diskursus itu bisa dipakai gitu untuk memenangkan yang memiliki kepentingan gitu. Jadi misalnya Polygamy Award, oh karena banyak yang gak setuju diganti dengan Feminist Award gitu, diskursusnya diganti bagaimana menurut mereka agar bisa diterima oleh masyarakat dominan. Kemudian apa namanya ada twist poligami dan status PNS, ternyata Arjun masih PNS gitu. Jadi pernikahannya dengan ketiga istrinya yang lainnya itu apa ilegal. Kemudian perlawanan perempuan dan female agency juga menjadi sasaran juga dari film BABR ini, menunjukkan Astuti ini memiliki, akhirnya melawan dan juga memiliki agency. Dan perempuan-perempuan yang dipoligami itu jangan dikira tidak memiliki agency gitu. Mereka memiliki agency. Ada yang apa misalnya Mbak Ika gitu, itu bukan karena dipaksa untuk menikah gitu, tapi dia memang sedang mencari suami gitu. Jadi dia memang punya agency untuk berada dalam pernikahan tersebut gitu. Kemudian ada twist juga kedekatan istri pertama dan ketiga. Ini mengingatkan saya pada Berbagi Suami gitu ya, film Berbagi Suami di mana istri pertama dan istri ketiga juga akhirnya dekat, mungkin dengan akhir yang berbeda antara BABR dan Berbagi Suami. Oke, jadi kesimpulan saya adalah BABR ini light. Jadi mengacu pada tema festival kita kali ini, yaitu light gitu ya. Light dalam artian ini humor yang jenaka gitu, tapi pada saat yang sama juga dia mencerahkan. Light and heavily loaded, saya tidak memakai kata but di situ karena ini bukan sebuah pertentangan. Menjadi light itu tidak harus selalu ringan dan tidak ada maknanya, tapi light itu juga bisa heavily loaded gitu. Light dan heavily loaded. Humor atau komedi sebagai alat kritik sosial itu apa namanya memang sangat penting gitu. Karena membuat apa sebuah kritik itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu apa berat untuk dicerna gitu. Kemudian uh, BABR juga lets the comedy be comedy. It doesn't make it do a heavy lifting, tidak menyuruh kita seperti film propaganda untuk melakukan sesuatu and so on. Nah, saya ingin menutup uh, sebentar. Saya ingin menutup talk saya dengan sebuah quote dari Mikhail Bakhtin yang meng-highlight bahwa laughter is just admissible in great literature, posing universal problems as seriousness. Jadi membuat film yang membuat kita tertawa bukan berarti film yang tidak serius gitu. Membuat orang tertawa, menertawakan hal yang serius itu adalah pekerjaan yang tidak mudah gitu. Dan saya punya beberapa pertanyaan kepada Mas Dag, nanti mungkin kalau sempat bisa dijawab. Ini kan etnografi yang digunakan, apa ya, yang digarap oleh Mas Dag yang merupakan outsider, dan juga Mas Kus yang merupakan insider gitu kan. Nah ini etnografi yang memiliki perspektif emik dan perspektif orang luar bagaimana menegosiasikannya. Nah kemudian ini merupakan humor yang absurd. Kenapa memilih komedi sebagai jalur, dan kenapa memilih poligami sebagai fenomena lensa dalam melihat keberagamaan dan gender serta persilangannya dalam komedi surreal ini. Saya kira itu Mas Tito yang bisa saya sampaikan malam ini. Terima kasih, kembali ke Mas Tito. Terima kasih Mbak Evi yang sudah memberikan kita pembacaannya dengan berbagai sisi dan aspek yang dari kiri kanan depan belakang atas bawah gitu ya, dan
sekarang kita akan berpindah ke Mas Daging Investment, yang menjadi salah satu dari 2 orang sutradara dari dalam film ini. Mungkin kalau tadi bacaan Mbak Evi itu banyak bercerita, membaca teks-teksnya, kita bisa mendengar sisi dari pembuatnya dan menjawab konteks-konteks gitu yang mereka pahami dan melengkapi diskusi kita nanti. Nanti tentunya kita bisa saling bertanya dan juga menampung pertanyaan dari audiens. Silakan, Mas Dav. Oke, terima kasih banyak Mas Tito, juga Festival Madani serta sponsor ya untuk mengadakan diskusi yang menarik ini. Juga terima kasih banyak Mbak Evi untuk pembacaan yang kaya dan penuh dengan poin yang menarik, dan saya rasa sangat cocok. Saya senang mendengarnya. Mungkin saya mulai saja dengan menjawab beberapa pertanyaan yang sebenarnya merujuk tentang dasar film ini dan apa yang inspirasi kami untuk bikin film ini dan kenapa jadi begini juga. Salah satunya, dan mungkin nanti juga Mas Kus akan cerita lebih lanjut, tapi menurut saya titik berangkat film ini adalah tahun 2005 ketika kami kerjasama di film tentang kelompok perempuan yang bikin batik di Madura, bikin dokumenter untuk museum di UCLA waktu itu. Terus Mas Kus sempat cerita kalau dia pernah diajak sama pakar poligami yang terkenal dan juga punya restoran ayam, mungkin kita sudah tahu namanya, tapi nggak usah disebutkan di sini. Waktu itu saya mendengar bahwa Mas Kus dia mau bikin film promo untuk bisnisnya dia, dan dia ajak Mas Kus untuk bikin film itu. Dan saya membayangkan dokumenter, semacam promosi dokumenter. Sebenarnya mungkin saya salah dan Mas Kus diajak bikin naskah untuk semacam biopic. Mas Kus bisa jawab ini nanti. Tapi yang penting saya dengar dokumenter promosi. Terus Mas Kus sempat ketemu sama orang ini. Waktu Mas Kus datang, orangnya tidak ada di rumah dan dia bicara sama istri pertamanya. Ternyata istri pertamanya tidak setuju dengan poligami, tapi dia pura-pura setuju karena dia mau membantu suaminya dan citra umum suaminya yang juga terkait dengan bisnis yang penting. Terus akhirnya orangnya datang dan Mas Kus bilang dia mau melibatkan perspektif istri pertamanya. Kalau mereka akan bikin film ini harus melibatkan perspektif istri pertamanya. Orangnya tidak setuju, dengan keras tidak menolak dan bilang ini tidak akan bisa kalau Mas Kus mau kerja dengan perspektifnya dia, ya itu bisa baik, mereka bisa terkenal dan lain-lain, bisa bikin film yang bagus, tapi Mas Kus tentunya nggak mau. Terus ya semacam udah dan mereka di mobil kalau nggak salah waktu itu, dan Mas Kus diusir dari mobil, di-drop di jalan di tengah Jakarta, dan itu diskusi berakhir di situ. Nah, cerita sangat menarik dan saya juga langsung pikir, wow, jelas dokumenter itu tidak akan bisa dibuat karena orangnya nggak setuju. Tapi film yang Mas Kus membayangkan bisa sangat menarik. Gimana kalau kita bikin film yang semacam itu, tapi karena orangnya nggak setuju, ya kita pakai artis aja dan mengonstruksi karakter yang agak mirip orang itu, tapi juga kita ambil dari figur-figur umum yang mempromosikan poligami lain. Kita baca-baca tentang wacana umum tentang poligami, tentang hal-hal yang lain, terus kita bikin cerita dan kehidupan di keliling orang-orang ini. Dan mungkin Mas Kus setuju atau juga tertarik untuk melakukan ini, dan akhirnya 3 tahun kemudian kami mulai bikin film ini. Tapi yang penting
dari situ langsung film ini, ya kita dapat tema poligami dari situ. Saya juga baca-baca dan Mas Gus baca-baca lebih banyak tentang orang ini dan orang-orang lain yang mempromosikan poligami dan menemukan hal-hal wacana yang kadang-kadang menarik, kadang-kadang menurut saya agak konyol, agak keterlaluan dengan klaim-klaimnya, tapi dengan sangat yakin wacana itu dipublikasikan di website, di pembicaraan umum, di buku, di film. Jadi ya sebenarnya ternyata wacana di sekeliling poligami secara umum ya sangat kaya juga, dan ini bisa menjadi bahan yang menarik untuk filmnya. Tapi tentunya ada sisi konyol, dan kalau saya misalnya ke restoran-restoran yang mempromosikan poligami waktu itu, juga nggak usah pakai nama di sini, tapi itu ada sesuatu yang sangat in your face gitu. Ini poligami, ini poligami jus, ini posternya pemilik dengan istri-istrinya yang senyum-senyum gitu. Terus ya dan sebenarnya saya lihat itu sejak pertama ke Indonesia mungkin tahun 2000 2001 gitu. Terus saya tanya-tanya ini gimana, ini siapa? Terus wow, ini menarik sekali. Dan ada lucunya menurut saya. Saya juga bisa baca bahwa ini serius dan tidak hanya lucu, tapi menurut banyak orang ini juga lucu, menurut banyak orang ini juga ofensif dan menyinggung, menurut banyak orang lain ini juga benar. Jadi ini sudah ada sesuatu yang cukup multifaceted untuk kita menjadikan sesuatu. Kenapa kita bikin komedi? Mungkin ya karena aspek-aspek yang lucu, yang kita ya memang mau kritik, tapi dari awal mau kritik, mau melihat masalah-masalah politik gender, tapi ya harus mungkin dengan cara yang tidak akan menyinggung terlalu banyak orang, yang juga bisa dilihat, mungkin ada mudah-mudahan orang yang tidak setuju dengan perspektif politik dari film kami juga nggak tersinggung sampai dia sangat-sangat atau tidak nonton filmnya. Itu harapan saya. Salah satunya, dan waktu itu karena kami membayangkan sesuatu yang pakai aktor tapi mirip dokumenter, karena kami juga mulai membayangkan dokumenter promosi tapi ada masalah di dalam prosesnya. Saya juga lihat banyak dokumenter dari Amerika, dari tempat lain, tapi salah satu yang saya sangat suka dari zaman remaja adalah Spinal Tap. Itu dokumenter tentang band metal yang dibuat oleh trup komedi improv, dan film itu jadi sangat terkenal di Amerika. Ternyata di dunia di luar Amerika dan Eropa malah sangat sedikit orang yang nonton rupanya. Jadi referensi ke film itu saya lihat kalau penonton di Indonesia atau di Asia Tenggara atau di tempat lain di luar Eropa dan Amerika itu jarang menangkap bahwa ini referensi ke film itu. Tapi itu film yang sangat serius tentang metal. Ini orang-orang aktor-aktor yang menjadi band metal. Mereka melakukan itu untuk semacam sindiran, tapi mereka benar-benar main metal dan pernah main di klub juga untuk latihan untuk filmnya. Sehingga mereka sebenarnya sangat ketat sebagai band dan mengeluarkan album, dan walaupun mereka sebenarnya agak mengejek metal, banyak orang metal yang suka. Termasuk saya waktu remaja, saya fan metal, tapi film ini saya tahu you're making fun of me, tapi itu juga metal yang bagus, jadi saya beli soundtrack album dan saya mendengarkannya sebagai metal. Jadi itu salah satu referensi dari sisi saya. Referensinya banyak banget. Tapi dari awal dari sisi saya itu salah satu referensi yang dokumenter dan yang punya style humor yang tertentu yang saya mencoba mengadaptasi untuk situasi ini. Situasi ini yang sangat berbeda, kelompok aktor yang juga sangat berbeda, tapi ada spirit dari Spinal Tap, khususnya dari Spinal Tap yang saya mencoba memasukkan. Tapi saya sendiri waktu itu juga belum pernah bekerja sama dengan aktor, hampir sama sekali. Saya hanya bikin
dokumenter. Untungnya Maskus itu sering bekerja sama dengan aktor, jadi dia juga sangat penting dalam pendekatan dengan aktor, pencarian aktor, dan ya banyak hal yang berhubungan dengan fiksi yang saya merasa tidak pede waktu itu, sangat tidak pede. Apalagi ya, saya pikir juga, ada satu adegan yang di mana masjid, pengurus masjid itu ternyata memodifikasi amplinya sehingga lebih keras dan dia ke 11, volumenya lewat 10 dan dia bikin nomor 11. Itu memang semacam kutipan dari Spinal Tap, di mana gitarisnya bercerita kalau dia punya ampli yang dia modifikasi sehingga dia ke 11, dan ada pembicaraan lucu di situ. Ini juga dari sisi saya, film ini juga merupakan kumpulan ide-ide yang saya dapat waktu berjalan dan banyak kerja di Indonesia sebagai pembuat film etnografis, kolaborasi dengan antropolog dari Amerika maupun dari Indonesia. Selama 7 tahun saya kerja dengan mereka, dan saya melihat banyak hal yang menurut saya sangat menarik, tapi tidak pas untuk film-film itu. Jadi saya punya semacam catatan ide-ide atau hal-hal yang mungkin akan menarik kalau dimasukkan ke dalam film, dan banyak dari hal-hal itu, dari daftar itu juga masuk ke film ini. Salah satunya adalah pengalaman saya dengan lanskap suara di Indonesia, atau khususnya banyak di Jawa, di Jogja, di mana azan menjadi sesuatu yang sangat terasa dan sangat penting dan sangat powerful. Kadang-kadang sangat mengganggu kalau terlalu keras, hanya dari level volumenya. Tapi juga saya cepat menangkap bahwa ada banyak yang kita bisa baca. Misalnya kalau kita ke atas bukit, terus kita bisa mendengarkan 100 azan bersamaan. Dan itu juga menandai itu menjadi kayak mistis gitu juga menurut saya. Itu langsung tahun-tahun pertama saya dengar itu, kayak wow, ini sesuatu banget. Dan juga menunjukkan kebersamaan. Ini semua muncul dari karena ini lanskap yang 90% Islam, tapi juga fragmentasi dan perbedaan, karena semuanya itu nadanya beda-beda, ada yang fals, ada yang sangat enak, ada yang menarik, ada yang keras. Nah itu udah wow, itu sangat menarik, dan dari awal saya mulai banyak memakai azan dalam film-film kami sebagai latar belakang suara, dan saya mulai koleksi azan yang saya dengar kalau jalan-jalan atau ada masjid yang suaranya menarik, saya pasti bawa merekam suara dan merekam itu. Tapi juga kadang-kadang sangat-sangat keras, dan ya salah satu contoh di tempat istri saya di Sidoarjo itu gaya azannya saya merasa dia pakai pedal distorsi sehingga suaranya juga sangat metal sebenarnya, dan ya selalu ada estetika memang dengan azan, dan itu karena tempat orang tua istri saya itu dekat sekali dengan itu keras banget, tapi juga sangat menarik. Ada juga pengalaman di tempatnya Maskus, rumahnya Maskus di Jakarta, di mana ada masjid Betawi yang persis di sebelah rumahnya, dan itu juga punya khas sendiri. Ada orang tua yang azan, kalau azan subuh dia sangat tua dan dia mic-nya mesti jatuh, jadi ada gitu. Jadi ide-ide seperti ini juga masuk ke dalam adegan itu, dengan itu sesuatu yang menertawakan orang-orang yang sangat bangga dengan suara yang sangat keras, yang menurut saya tidak berhubungan dengan message agamanya atau fungsi azan yang sebenarnya, apapun itu. Tapi itu ada konyolnya, tapi juga ada yang sangat menarik di situ, dan intriguing dan attractive di situ. Nah, saya mencoba mengekspresikan itu dengan adegan itu, yang juga adaptasi dari film Inggris tentang band metal, yang menjadi salah satu contoh.
apalagi ya. Kalau masih ada waktu, yang juga menjadi penting, akhirnya saya merasa mockumentary itu nggak cukup. Itu terlalu limited, terlalu terbatas, sehingga memang selalu akan ada elemen mockumentary di film kami, tapi saya juga waktu ngedit, waktu lihat editnya, pikir lagi, syuting lagi sedikit, ngerjain PhD. Ini waktu bikin film ini, saya dan juga Maskus ambil PhD, ambil S3. Jadi kami banyak ngerjain yang lain dan memikirkan hal-hal yang lain, tapi ternyata banyak hal yang dipikirkan dalam proses PhD juga bisa dikaitkan dengan film ini. Khususnya saya yang PhD-nya berfokus tentang sejarah film dan politik film di Indonesia. Jadi saya juga menemukan banyak contoh yang mempengaruhi perkembangan film ini dari sisi saya. Tapi kami juga sangat beruntung dari awal karena dapat aktor yang sangat cocok untuk dibilang ini film etnofiksi dan tidak hanya mockumentary. Kenapa? Yang utama laki-laki, Mas Akhir Lusono, itu juga orang yang pernah mencoba meyakinkan istrinya untuk dipoligami. Tapi mereka juga akhirnya mereka banyak berdiskusi, istrinya nggak setuju dan akhirnya dia yang ngalah. Dan dia juga penyair radio, dia juga pengajar di PPPG, tapi dia juga penyair radio dan MC, dan dia pernah bikin acara radio tentang masalah poligami di antara dia dan istrinya. Kalau nggak salah, dia juga pernah minta saran kepada Puspawardoyo. Jadi dia orang yang sangat, satu pintar ngomong karena MC, tapi satu juga mengerti masalah ini dari beberapa sisi. Dan dia bisa mengembody, menjadi karakter ini dengan sangat gampang, tapi dia juga nggak akan tersinggung kalau kita bikin kritik, kalau karakternya kalah, kalau ada banyak elemen dari mana-mana, dia mengerti semua ini. Dia juga menulis fiksi dalam bahasa Jawa dan dia cukup terkenal untuk itu. Jadi ini orang yang punya banyak sisi, dan waktu kami bikin audisi itu dia ngomong udah langsung jelas ini orang yang cocok, ini karakternya, ini sudah menjadi bayangan saya tentang karakter itu. Nah, karena dia punya banyak pengalaman sendiri, ini juga dia bisa mengambil dari pengalaman untuk membuat dialog, membuat sikap, membuat reaksi dalam adegan, dan kami memang membebaskan mereka dan mengharapkan mereka akan bikin dialog sendiri, bikin kata-kata sendiri. Kami juga meng-guide mereka dalam tema dan topik dan apa yang harus terjadi dalam sebuah adegan. Tapi banyak sekali yang mereka yang bikin. Dan pengalamannya dia ya sangat-sangat bergila dalam film ini, sehingga dia juga menjadi semacam yang terasa benar menurut saya, karena memang berasal dari pengalaman yang sebenarnya, yang real gitu. Artis-artis lain juga banyak yang punya pengalaman, misalnya Catra yang menjadi Mbak Ika pernah beretnografi di Parangkusumo untuk studi untuk peran menjadi pelacur. Jadi dia juga pernah bergang orang-orang seperti karakternya dia, dan punya cukup banyak pengalaman dengan memakai etnografi sebagai metode untuk meriset atau membangun karakter. Jadi ada Mbak Ade yang menjadi Astuti, itu juga saya nggak tahu, setahu saya dia nggak punya pengalaman dengan poligami khususnya, tapi dia juga kelihatannya punya banyak pikiran dan mungkin pengalaman dengan masalah politik gender, sehingga dia kadang-kadang mengengage dengan situasi di filmnya atau di behind the scenes di balik layar di filmnya. Kadang-kadang dia juga marah dan berantem dengan Mas Akhir, dan ya ini juga
sesuatu yang menjadi sangat penting untuk filmnya, sangat berguna untuk filmnya, dan pidato dia di Feminist Awards itu ya kami mengarahkan untuk beberapa poin termasuk yang tentang PNS, tapi dia yang membuat semua itu. Dan itu saya rasa kami tidak akan bisa membuat sesuatu yang terasa cocok seperti itu atau terasa mungkin berasal dari hati perempuan yang punya pengertian yang cukup dalam tentang politik gender dalam situasi-situasi seperti ini. Oke. Mungkin Mas Kus mau Ya. jawab juga sebelum saya. Terima kasih Mas Dak. Jadi ya bagian yang paling menarik adalah sebetulnya bagaimana walaupun ini statusnya mockumentary, tapi sebetulnya memang banyak memberikan kebebasan, tidak ada naskah gitu ya. Jadi dinamika yang terjadi di antara aktor-aktor ketika mereka ditempatkan dalam posisi itu memang terekam secara alamiah seperti dokumenter gitu ya. Itu sebuah pendekatan yang sangat mirip ya. Dan ada naskah, ya. Ada naskah, tapi nggak ada dialog. Hampir tidak ada dialog. Siap. Oke, sekarang mari kita dengarkan pada co-director satu lagi, yaitu Mas Kus Yuliadi. Mungkin Mas Kus banyak juga masukan dan cerita dari sudut pandang yang berbeda dari Mas Dak. Silakan Mas Kus. Terima kasih Mas Tito, yang terutama juga pada Madani Film Festival. Kemudian ada Mas Eki, Mbak Evi, terima kasih, dan saya kira kajian Mbak Evi sangat luar biasa dan di luar dugaan, dan itu sangat membuat kami akan terus belajar ya. Tapi terutama pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan etnografi, saya kira lebih pas Mas Dak yang menjawab karena dia sebagai outsider gitu ya. Saya kan orang dalam yang ngerti dapur, jadi mungkin justru tidak objektif gitu ya. Tapi saya belajar banyak ketika diajak Mas Dak untuk bikin ini, dan saya tidak menyangka akhirnya film ini masuk ke ranah publik ya. Karena pada awalnya saya meyakini selama proses, mungkin kalau sekarang hampir 15 tahun ya, ini ada dunia kita berdua sebetulnya. Karena dari Jogja, Jakarta, kemudian Kuala Lumpur, kemudian di Minneapolis, kami selalu mengedit bareng, melihat, mendiskusikan, itu sebetulnya ini adalah dunia kami secara internal. Pertanyaan bagi laki-laki yang pingin seperti Islam, dan Mas Dak juga pingin begitu gitu ya. Beranikah sebetulnya kita poligami gitu ya? Mungkin itu sebetulnya. Terus apakah kita yakin? Terus begitu bahagianya ada tawaran nilai dari suatu lembaga tertentu atau religius tertentu untuk poligami. Apakah kita akan menyambutnya ya? Tapi ketika ketemu lagi kita marah, mencemooh gitu ya. Ini gila banget laki-laki ini. Dan perempuan kasihan ya, tapi tiba-tiba ini nilai yang menarik loh ini gitu ya. Saya pikir saya belajar bahwa film menjadi sangat personal. Tidak harus masuk wilayah publik karena hampir 15 tahun bayangkan. Tapi itu kami suka gitu ya. Jalan-jalan kemana ngomong soal film ini, tapi diputar di kepala kita seterus sebetulnya. Nah, kemudian saya juga selalu bercerita bahwa saya ketemu ketika disuruh bikin film tentang biopik gitu, dan harus dengan perspektif laki-laki. Ketika saya menolak, saya ditawarin bahwa kamu nggak pengen terkenal, Pak, nggak pengen uang apa? Ini uang banyak dan yang nyumbang banyak. Karena saya masuk komunitas itu dan meyakini bahwa saya bisa poligami sebetulnya karena saya ketemu dengan cucu dari guru poligami di pondok pesantren tertentu. Dan saya belajar banyak soal surat-surat yang ini mungkin dalam sampingan kitab tertentu yang itu bisa gitu ya. Nah ini saya sampaikan juga ke Mas Dak dan itu perbincangan kami sebetulnya. Dan sampai saat ini kami tidak bisa memutuskan, apalagi Mas Dak. Saya pernah memohon dia gitu, bahwa Mas Dak menjadi ini aja pengurus masjid biar lebih kuat untuk memikirkan ini gitu ya. Terus saya ajak ke beberapa masjid gitu ya,
Untuk meyakinkan lebih kejawen, kita jalan ke Parangkusumo, ke Gunung Kemukus. Jadi sebetulnya ini adalah proses pendewasaan kita yang waktu itu sebetulnya tidak bisa dibilang tua, karena kalau sekarang sudah nggak mungkin kan Mas Dak ya. Waktu itu kami setengah tua gitu ya, agak remaja tapi juga nggak remaja banget, jadi layak untuk bicara ini gitu ya. Hanya kemudian ketika masuk wilayah publik sekarang, ternyata ini menjadi sesuatu yang humoris dan absurd menurut Mbak Evi. Dan menjadi sesuatu yang apa ya, yang memiliki nilai yang sebetulnya mungkin tidak kita perhitungkan, tapi iya secara personal. Jadi kami sebetulnya berdua sama-sama penakut. Nggak bisa mutuskan sampai sekarang. Mas Jack setelah ini tampil, apa berani poligami gitu kan? Apa berani menjadi pengurus masjid? Nggak juga kan? Gitu. Nah ini secara dunia internal kami sebagai kesadaran yang sebetulnya tidak pernah kami sadari gitu ya. Nah, tapi secara teknis sebetulnya waktu itu kita belajar film-film dokumenter, kita diskusi soal film-film dokumenter, juga membahas film-film fiksi yang terkait dengan hal ini. Tapi satu hal yang saya tangkap dari Mas Dak, yang saya belajar mungkin, bagaimana Mas Dak mengeksplorasi sebuah peristiwa itu secara auditif. Ini menarik. Bayangan kita, kalau kita belajar di ilmu budaya gitu kan, selalu bicara semiotis gitu ya. Yang saya juga, apa sih semiotis, Wong? Jalani aja lah gitu ya. Wong, itu haknya Mbak Evi menurut saya. Kalau kita Mas Dak kan nggak perlu bicara itu kan Mas Dak, ya nggak? Kita ngalir aja gitu ya. Lah, Mas Dak ini justru sangat kuat mengeksplor audisi, auditif gitu ya, audio. Dalam simbol-simbol yang tak tangkap lewat lagu dan irama dan tempo ini kok sangat hidup ya. Nah, saya sudah melihat itu. Mas Dak sangat kuat sekali di auditif sebetulnya. Sehingga ketika dia mendengar suara azan, lah mungkin ini sangat etnografis ya. Dia menemukan mungkin imaji tertentu atas poligami gitu ya. Sementara saya melihat poligami dalam teks-teks yang mungkin bisa dipercaya, dan saya tertarik waktu itu karena ini nilai baru. Dalam hidup kita bermasyarakat di Indonesia atau di Jawa, nilai ini ada, tapi sangat abu-abu. Nah, nilai realitas kita itu nggak berani, tapi juga nggak memberikan nilai baru. Ini ada nilai baru nih yang sangat seksi gitu ya. Nah, ini waktu saya kita tangkap begitu. Kalau semisal ada satu komunitas yang menghayatinya, saya kira wajar, kita nggak boleh menolak. Karena nilai lama konservatif itu juga nggak keren kan, nggak memberikan satu apa ya passion atau dinamika tertentu ya. Lah, tapi kembali kita nggak berani mutuskan gitu loh. Dan hanya buat film, ini kan absurd banget sebetulnya. Coba kalau bisa putuskan, mungkin film nggak akan selesai di sini, Mas Dak ya. Nah ini, pertanyaan saya kemudian pada forum ini adalah, bagaimana sebetulnya film personal yang seharusnya betul-betul menjadi milik seorang filmmaker yang tidak harus publish, dan ketika menjadi masuk wilayah publik, ini memiliki geliat yang berbeda dan juga menyadarkan bahwa kami juga ternyata mungkin memiliki kesadaran menawarkan ini sebagai tidak sebuah kritik, tapi ya humor saja dan mentertawakan diri sendiri sebetulnya. Ya nggak Mas Dak? Iya, kami tertawa sebetulnya. Ini sebenarnya ketakutan kita kok. Saya ketika ditawarin Mas Dak suruh main, pilih supir gitu ya. Nggak mungkin saya milih Harjun gitu ya. Tapi ketika Pak Harjun ini teman ini kita tawarin main, itu senang banget. Karena ini impian dia ternyata. Jadi ternyata aktor ini sebetulnya itu sangat ingin menubuhkan poligami secara yakin, sehingga ketika main film ini dia ingin kawin lagi gitu ya. Dan kami nggak pernah bisa melarang dan menyetujui gitu ya. Terus mungkin Mas Dak bikin naskah seakan-akan menasihati gitu ya, tapi gagal. karena dia pengen banget poligami juga gitu ya. Saya menyadarkan Mbak Evi, Mas Tito, saya kan orang baik gitu ya, janganlah poligami, kasihan dong gitu kan. Seperti ketika saya ditawarin bikin film ini, saya boleh minta syarat, kayak gituin. Sebelum saya dibayar, temukan saya dengan istri pertamamu. Kedua, 3 istri yang kemudian, saya gitu. Oke gitu. Saya ketemu tuh, ngobrol, Mbak gimana sih gitu kan. Ya nggak mungkin lah perempuan mau dipukul poligami, Mas. Tapi ada ayat yang meruntuhkan hati saya. Keren banget ini persoalan ini. Saya kupas gitu kan. Kemudian saya ngomong, boleh nggak saya bikin dengan perspektif saya? Ngomong saya belum dibayar kan. Wah nggak bisa, bla bla bla. Saya nggak mau no, kalau perspektifmu. Kan saya boleh gitu kan. Terus jawabnya apa?
kamu ini nggak butuh uang besar, Pak. Nggak butuh terkenal, Pak. Nggak butuh keren, Pak, digituin. Terus saya mikir kan, ya untuk apa ya? Wong ini kok kayak gini nih, kalau saya nggak punya perspektif, ngapain saya bikin film, saya gitu. Kalau saya cuma jadi tukang penulis senario gitu, ngapain juga kebesaran saya bikin film. Mendingan saya di rumah membantu nenek saya ngambil bunga melati untuk teh kan, lebih wangi kan, saya gitu. Terus dia, ya udah kamu turun aja. Iya, saya turun. Saya turun di jalan waktu itu. Dan ustadz yang mendampingin saya itu turun, keren banget. Jadi ada ustadz yang tadi kakeknya itu guru besar yang memahami nilai-nilai poligami, keren banget saya ketemu, dan dia ikut turun. Loh, kenapa Anda ikut turun? Gak ngerti saya, dia gitu. Padahal ini pertaruhan gitu ya. Akhirnya ikut turun saya, kita jalan berdua, dan ketika ketemu berapa tahun kemudian, dia bercerita bahwa si tokoh itu ketika anaknya mau nikah, kalau tahun depan nggak menikah, itu mau dikawinkan dengan Ustadz ini minta pertimbangan saya. Bisa nggak Mas Kus? Saya aja dengan Mas Dak aja besok nggak berani tentu ini. Dalam hati saya waktu itu ketika ketemu Mas Dak ya. Gimana saya mau menasehatin gitu ya. Wong saya aja nggak bisa memahami itu meskipun melihat itu seksi, itu keren, tapi saya ternyata nggak berani bersikap. Tapi akhirnya nggak terjadi. Pada hari kurang sebulan, si anak perempuan ini dilamar orang lain. Terus dia telepon saya, Mas nggak sido, kamu mesti menyesal kan? Ya antara iya dan tidak, gitu kan. Terus saya pura-pura seorang muslim sejati, ambil air wudhu Mas, biasa gitu kan. Ya itu penyelesaian saya begitu. Gitu dulu ya Mas ya, Mas itu ya, Mbak Evi, Mas Dak. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Kus. Jadi sebetulnya banyak sekali catatan dari uraian Mbak Evi, Mas Dak dan Mas Kus. Kita banyak isu yang kita bahas tadi. Ada isu-isu apa ya? Apakah film itu karya personal atau karya yang publik? Apakah bagaimana auditif itu juga menjadi bisa menjadi sumber inspirasi film yang katanya orang banyak lebih kuat visualnya gitu ya, tapi itu bisa menjadi bahan eksplorasi. Kita lumayan menggali banyak isu, banyak situasi. Tentunya saya juga penasaran kalau ini terilhami dari Spinal Tap, apakah jika Spinal Tap akhirnya sempat mengeluarkan album, apakah salah satu warung yang dipakai untuk pembuatan film ini juga menghasilkan, juga laku jualan ayam beneran gitu misalnya. Nggak, tapi itu bercandaan aja. Oke, kita akan berdiskusi lebih banyak, banyak sekali isu yang sudah dibahas. Tapi sebelum saya melempar ke penonton yang ada di YouTube, mungkin saya mau menawarkan dulu kepada Bapak Eki Imanjaya sebagai salah satu founder dari Madani yang juga dari tadi ada di sini dan ikut nguping pembicaraan ini. Mas Eki, silakan kalau ada komentar atau pertanyaan. Ya, terima kasih. Tapi saya nggak pakai itu ya, nggak pakai video, nggak apa-apa ya. Soalnya nggak apa-apa. Gitu kan. Nah, ini ya salah satu yang makanya saya bilang film ini gimana tuh Mas Dah, subversif ya, karena berani gitu ya, karena kan, nah ini dia nih persoalannya adalah kita apa namanya, komedi itu kan kadang-kadang tugasnya pertama untuk ini ya, untuk apa namanya, memperhalus atau memperlembek ya. Jadi maksudnya kayak misalnya Tamu Agung gitu kan, disetel dari Usman Ismail, disetel di di Istana Negara, terus ditonton sama Soekarno malah ketawa-ketawa, padahal itu menertawakan dia gitu. Tapi ada hal-hal yang sifatnya bagi orang sebelah gitu ya, itu yang sumbu pendek ya, itu akan marah-marah ya gitu. Misalnya masalah jilbab misalnya ya, ada poster itu kan menurut saya berani gitu ya. Nah ini juga menarik nih, bermain-main di antara apa namanya, batas-batas gitu ya. Ada orang merasa terhina kan kalau menurut
awal-awal waktu di Road to Madani, ada Mbak Inaya Wahid bilang, ya itu kalimat pertamanya adalah ini agama, bukan untuk dimain-mainkan gitu ya. Ya ada ini yang mengambil pernyataan itu dari banyak orang gitu ya. Ini bukan untuk lelucon itu padahal itu kan justru di satu sisi justru membuat kayak bagi suami itu kan banyak orang yang kayak menertawakan diri sendiri atau melihat dirinya sendiri gitu. Nah itu juga nggak menarik di bagaimana itu. Terus yang kedua yang menarik bagi saya itu ada banyak itu ya, misalnya ada banyak bukan paradoks ya tapi kejahilan, jahil gitu ya, jahil dalam arti KFC gitu ya, kali orang fried chicken terus kemudian di apa namanya ada gerobak terus tiba-tiba zoom out di atasnya KFC yang bener gitu ya, kayak gitu kan kayak mocking ya, kayak ngenyek gitu ya, ngenyek bahasa Indonesianya apa ya, kayak gitu. Jadi ada hal sifatnya bermain-main dengan paradoks dan juga bermain-main dengan batas-batas itu ya, batas maksudnya pushing the boundaries, pushing the limit gitulah. Jadi maksudnya itu sebenarnya salah satu hal yang menarik dari film ini, karena dengan begitu orang akan ini ya, maksudnya nggak itu aja dan ada banyak yang bisa dieksplorasi, ada kemungkinan lain gitu ya. Apalagi film ini kenapa dipilih oleh para kurator, para board, salah satunya karena unik ya, ini kan ngomongin komedi, tapi kan komedi berapa banyak ya komedi absurd atau komedi yang surreal ya gitu ya, komedi-komedi yang ya itu Monty Python dan lain-lain kan di Indonesia sangat jarang ya mau ditampilkan. Ini juga sesuatu yang harus diapresiasi karena menawarkan ya kayak kalau di menu gitu, di menu ke warung Padang terus ternyata ada menu baru lah gitu ya, menu baru atau menu yang jarang sekali dibikin kayak gitu. Kemudian ditambah lagi mau komentari mah jarang, biasanya mau komentari itu horor ya kan, misalnya kayak Keramat apa, tapi kan yang semacam Borat gitu kan nggak ada, karena memang Borat itu sesuatu yang sangat berani gitu ya. Nah film ini kayak gitu juga semangat kayak yang saya lihat ya, dan melihat ya itu ya salah satu paradoksnya ini, sorry loncat-loncat karena saya nggak siap buat ngobrol gitu. Salah satunya misalnya kayak Polygamy Award terus diganti dengan Feminist Award, itu kan sesuatu yang bertentangan, tapi kok dipikir-pikir wah ini, tapi kalau dipikir-pikir kan kayak tadi Mbak Evi bilang semuanya perempuan kan yang bikin kan, yang bawa rezeki lah, terus yang berinisiatif segala macam, terus gimana dong kayak gitu-gitu ya. Dan yang jadi bermain-main dalam paradoks ini yang menurut saya yang penting dan jarang ada menurut saya sih. Oke itu ya. Ya terus pilihan istilah ethnofiction itu ini juga menarik karena kan kadang-kadang kan sebuah istilah tuh dibuat karena memang tidak ada yang bisa nampung gitu ya. Misalnya gini, film Kata Takwa, gimana cara kita mau mengotakkan, mau menaruh kotak mana Kata Takwa? Dokumenter iya, musikal iya, eksperimental iya gitu. Sehingga perlu nama lain yang belum ditemukan gitu kan, karena belum ada yang mengusulkan. Nah ini yang banyak rezeki, kebetulan co-directornya langsung mengusulkan ethnofiction gitu ya, yang serupa tapi tak sama dengan dokumenter, tapi bukan dokumenter loh, tapi ada lah unsur-unsurnya itu loh, ada yang serupa tapi tak sama, ini juga menarik ya. Jadi mungkin itu deh, saya nggak tahu nih, nggak ada pertanyaan kali, saya cuman pengen ini aja bahwa ini ada sesuatu yang bermain-main dengan paradoks dan bermain-main dengan paradoks dan parodi dan juga batas-batas gitu ya. Ada batas-batas yang jadi ini loh, secara gampangnya gini. Misalnya kayak saya pernah nonton juga film komedi dari Austria judulnya What Have We Done to Deserve It. Ini kemarin saya uji juga, itu kan lumayan ini ya, berani gitu ya bercandanya gitu maksudnya. Dan itu bisa sama kayak film ini, yaitu ketika nonton film ini apakah kita ketawa sendiri atau tersinggung. Nah di situ jadi film ini bisa berfungsi sebagai barometer menurut saya. Apakah kita ini seorang yang santai gitu ya, kalau istilah yang diskusi sebelumnya relaksasi beragama ya, kita santai nontonnya terus kita mengetahui diri sendiri gitu ya, atau oh iya lucu ya gini, atau kita tersinggung sumbu pendek. Nah itu mungkin jadi salah satu film ini dan film-film sejenis ini bisa menjadi bukan barometer ya, apa ya, ya jadi semacam itulah detektor lah, apakah ada
itu pendek atau bukan gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Eki. Bagian yang paling menarik dari komentar atau pertanyaan Mas Eki ini adalah bagaimana ada pemikiran bahwa sebuah film komedi itu yang mengandung kritik sosial sebetulnya bisa mengarah kepada bagaimana si penonton mentertawakan diri mereka sendiri. Dan sebelumnya kita sudah mendengarkan cerita Mas Dah dan Mas Kus bahwa di awal film ini sebetulnya tidak begitu ada pemikiran bahwa ini akan menjadi sesuatu yang ditonton orang banyak, tapi memang ketika membuat film ini pun Mas Kus dan Mas Dah ini seperti memang sedang mentertawakan diri mereka sendiri gitu. Gimana Mas Dah dan Mas Kus hubungannya dengan komentar Mas Eki tadi? Mungkin saya duluan atau oke. Terima kasih banyak Mas Eki juga, dan terima kasih juga Mas Eki sebagai orang yang pernah menuliskan dan memperhatikan film ini dan juga membawakan ke konteks ini yang berharga buat kami. Soal yang garis batas untuk sesuatu yang bikin tersinggung atau bikin lucu, ada banyak orang yang lihat posternya dan bilang kok ada orang jilbaban tapi nggak pakai lenggang, pakai sleeveless dress gitu. Sebenarnya saya rasa elemen itu secara spesifik itu memang berasal itu kami bikin posternya tahun 2008 atau 2009 kalau nggak salah. Mungkin zaman itu terasa sedikit lebih bebas untuk melakukan hal seperti itu, tapi seingat saya itu bukan sesuatu yang sangat direncanakan juga. Konsep posternya adalah sesuatu yang terinspirasi oleh poster-poster James Bond sebenarnya dari 60-an, 70-an, dan bagaimana karena ada perasaan bahwa citra orang-orang seperti pakar toko poligami ini itu ya kadang-kadang ada aspek itu kayak heroik dan keren, dengan apalagi kalau kita lihat poster-poster di restoran waktu itu, ya itu enggak secara langsung James Bond, tapi ada aspek itu di mana dia berdiri dengan istri-istrinya. Nah, kami mencoba menginterpretasikan itu dan kami bikin foto itu di studio, dan sebenarnya mereka pilih-pilih baju dari studio waktu itu yang ada aspek klasiknya tapi tetap menunjukkan mereka Islam. Nah, saya nggak ingat siapa yang memilih itu, mungkin itu Ade sendiri, saya lupa. Tapi waktu itu terasa oke. Tapi saya juga sadar bahwa sekarang itu lebih menjadi sesuatu yang bisa dipermasalahkan. Nggak sampai saya menghapuskan, tapi saya memikirkan itu. Dan banyak orang yang komentar tentang itu. Sebenarnya nggak penting. Itu bisa disensor atau dikasih lenggan secara digital, itu nggak akan menjadi perkara besar bagi saya. Jadi itu salah satu hal yang sedikit random lah. Dan nggak banyak hal yang random di film ini, itu sedikit random, ada latar belakangnya juga dengan James Bond, tapi terjadi saja. Tapi soal masalah batas di mana kita terlalu jauh melewati batas, kami waktu syuting dan waktu ngedit tentunya sering sekali membicarakan, mendiskusikan hal seperti itu. Sebagai grup, sebagai saya, Mas Kus, juga aktor-aktornya, krunya yang selalu ikut, itu menjadi diskusi, sering menjadi diskusi buat kami. Jadi itu sesuatu yang kami memikirkan. Soal referensi juga Mbak Evi dengan Monty Python itu sangat menarik. Komparasi dengan Monty Python, mungkin humornya agak Monty Python-esque ya.
Tapi menurut saya sebenarnya banyak contoh di Indonesia untuk humor seperti itu. Salah satunya ya Nyawa Sagu. Dia punya humor konyol dan politis dan merujuk pada gender, politik gender, hampir setiap film. Nggak setiap film, tapi banyak sekali. Dan cara dia mengkritik dengan mengambil sesuatu dari realitas, terus itu diamplifikasi sedikit sehingga dia jadi tetap real tapi kelihatan lebih konyol gitu. Nah itu ya semacam menjadi semacam hampir semacam tradisi lah. Tapi juga waktu itu ada film-film yang menurut saya sangat menarik, seperti misalnya Maaf Saya Menghamili Istri Anda, filmnya Monty Tiwa. Itu juga film yang cukup gila dan berani. Ada film kayak Mengaku Rasul yang juga cukup mempermainkan konteks Islam. Sebenarnya nggak komedi, tapi juga ada aspek konyol, ada aspek gila di situ. Jadi zaman itu banyak film yang menurut saya cukup banyak film yang cukup berani dengan mengengage dengan isu-isu tertentu, termasuk politik gender. Ada juga seperti Mbak Evi sebutkan, ada juga ini Berbagi Suami yang kami nonton tentunya. Tapi setelah itu salah satu-satunya film tentang poligami yang saya tahu sebelumnya. Setelah kami mulai syuting, ada ayat-ayat cinta, ada Ketika Cinta Bertasbih, ada banjir film tentang poligami. Jadi itu salah satu faktor juga kami kayak, oh ini dokumenter tentang poligami mungkin harus diluaskan juga, sedikit dirusakkan, terus dimasukkan isu-isu lain. Dan ya itu sesuatu yang terjadi selama proses yang lama untuk PhD, kembali ke filmnya, syuting lagi dikit, seperti itu. Tapi kalau saya bandingkan dengan Berbagi Suami, ataupun beberapa film yang lain yang lebih ke aspek sikap perempuan tentang poligami, mungkin yang kami mau melakukan di sini harus ada lebih banyak, kalau pakai istilah Bakhtin, polifoni. Sehingga ada suara-suara perempuan yang sebenarnya akhirnya yang paling penting. Tapi juga harus ada suara laki-laki. Dia nggak bisa menjadi strawman. Dia harus menarik, dia harus meyakinkan, tapi juga kadang-kadang menjijikkan, kadang-kadang bikin marah. Tapi kita nggak boleh benci sama dia menurut saya. Salah satu kekuatannya Mas Akhir adalah saya suka dia, saya suka karakternya dia, padahal saya nggak setuju dengan beberapa hal. Nah, itu jadi harus, dan karena dia menjadi pakar poligami yang sangat umum dengan poligaminya, memang dia harus banyak ngomong. Dan sehingga kita juga ngasih ruang untuk kedua sisi atau banyak sisi untuk menjadi semacam dialog yang polifonus. Yang sedikit berbeda dengan mungkin, ya laki-laki itu juga ngomong di Berbagi Suami, tapi fokusnya ke perempuan. Itu juga masuk akal di situ, tapi film kami harus, karena konteksnya harus sedikit berbeda, harus lebih ramai dengan suara, menurut saya. Kalau saya sebagai outsider, ya, tapi film ini juga, kenapa ini proses lama, salah satu alasan, dan salah satu hal yang personal, ini juga mungkin proses bagi saya mengenal konteks yang tidak hanya konteks etnografis, tapi konteks di mana saya tinggal dan masuk. Dan semakin saya, ya sebanyak apa saya masuk, sejauh mana saya masuk, tetap saya akan menjadi dilihat sebagai outsider dari beberapa sisi, tapi saya juga bisa menjadi sangat dekat dengan konteks ini, dan saya mengeksplor terbatasan mungkin dengan karakter saya, dengan perkembangan film ini juga. Semacam saya mencoba menjadi Jawa. Kalau saya dari sebelum kita bikin film ini, saya mualaf.
tapi sebenarnya itu sesuatu yang bisa ditentukan. Oke, saya sudah masuk Islam. Nah, setelah itu ya banyak hal lain yang bisa terjadi. Kita bisa sejauh mana, sedalam mana kita masuk, tapi ada kertas yang membuktikan saya Islam gitu. Kalau menjadi Jawa itu sesuatu yang tidak bisa ditentukan seperti itu. Jadi ini mungkin proses saya menjadi Jawa. Kalau saya bisa menjadi Jawa, saya nggak tahu. Dan sebagian dari menjadi Jawa untuk saya itu juga melibatkan Islam. Tapi Islam yang punya banyak sekali fragmen dan aspek dan perbedaan di dalamnya. Seperti itu. Terima kasih Mas Dak. Sebelum saya lanjutkan ke Mas Gus, saya mau mengingatkan kepada penonton di YouTube, jika ada pertanyaan silahkan menulis di kolom komentar, dan nanti kita juga bisa ikut melihat dan membahas pertanyaan-pertanyaan itu ya. Saya tadi tidak siap ketika Mas Dak I didn't see that coming gitu bilang bahwa film ini salah satunya tribute kepada Spinal Tap. Memaksa saya harus menonton kedua film ini lagi secara bergantian untuk melihat tribute-tribute itu. Ada hal kedua yang saya I didn't see that coming, bahwa Monty Tiwa dibandingkan dengan Monty Python. itu sesuatu yang saya tidak siap untuk terlibat di dalamnya. Oke. Sekarang kita ke Mas Gus. Mas Gus mungkin bisa komentar kepada Mas Eki, komentarnya Mas Eki dan komentarnya Mbak Evi tadi. Gimana? Silakan Mas Gus. Kalau saya mungkin lebih memperjelas ya, ketika Mas Eki bicara soal paradoks itu kan menciptakan inkonsistensi ya. Ini yang sebetulnya sangat kuat ketika kita bicara paradoks gitu ya. Dan waktu itu kita sangat diuntungkan oleh sosiopolitik di Indonesia yang sebetulnya waktu itu seperti fiksi ya, di mana kita sudah bisa berpikir sebetulnya kebenaran sebuah nilai itu tidak hanya pada konstruksi religiusitas, tapi kita melihat kenyataan yang memang waktu itu belum terurai. Misalkan kita sering diskusi masalah Islam dan kejawen misalkan, sampai kita mendatangin kiai dan juga datang ke para di Parangkusumo sama di Gunung Mas Dak itu kita tanya pada para penjaga kuburan gitu ya. Ke Kemukus itu tanya pada juru kunci gitu ya. Apakah konsep hidup gitu ya. Yang itu menciptakan paradok-paradok tertentu, baik secara sosiokultur waktu itu dan juga secara historik, dan juga pada peristiwa misalkan di saat yang sama media sangat kacau dengan adanya persoalan Inul dan Mas Rhoma Irama misalkan. Nah, di situ ada satu situasi yang sangat inkonstitusional gitu ya. Jadi bahwa ini adalah fenomena ini dipandang dari sudut pandang apa sih gitu ya. Sebetulnya ada yang sangat tidak bisa dikatakan bahwa pada wilayah yang hitam putih, jadi sangat abu-abu. Nah, secara tidak langsung, kondisi itu juga sebetulnya secara metafisis, itu kondisi kita juga. Karena kita tidak bisa memilih, dan kita tidak bisa ikut terlibat di dalamnya dalam waktu itu secara verbal, baik lewat media maupun dalam peristiwa-peristiwa, diskusi-diskusi yang melebar di Jogja. Nah, paradok itu akhirnya mungkin akan membina kita ketika bikin film ini. Nah, persoalan inilah kemudian kita tangkap bahwa kita diuntungkan oleh peristiwa-peristiwa waktu itu ketika kita menghadapi situasi yang kita harus berpendapat dengan cara bagaimana. Bahkan waktu itu kami juga sempat bertanya secara paradok bahwa ngapain sih kita sekolah PhD? Gitu kan? Apa sih mau dicari? Wong kita nggak pingin jadi profesor dan nggak pingin jadi guru yang baik, wong guru juga kayaknya gini-gini aja. Apakah ada sesuatu yang keren yang keluar dari perguruan tinggi gitu ya? Kecuali Mas Tito sama Mbak Evi gitu ya. Kami bertanya terus, dengan aja paradok sebetulnya, ini lembaga menampung pengangguran atau sebetulnya membimbing anak bangsa. Wong pada kenyataannya persoalan tidak pernah bisa terurai waktu itu dan sekarang mungkin bisa terurai. Karena ada tokoh-tokoh yang mungkin mulai menemukan cara pandang yang spesifik. Nah, waktu itu kami juga sangat panjang berdiskusi tentang etnografi dalam film.
dalam pertunjukan, dalam apapun. Bahkan waktu itu ketika Mas Jack melakukan etnografi di Jawa, saya kebetulan riset juga di Bali gitu ya. Bahkan juga ke Nusa Tenggara. Jadi waktu itu kita bincang etnografi itu apa sebetulnya? Apakah karena kita menjadi partisipan gitu ya? Ataukah kata profesor-profesor kami tahu tentang etnografi tapi nggak pernah ke lapangan? Ini paradok juga kan? Jangan-jangan para profesor yang ngomong soal etnografi juga nggak pernah ke lapangan sebetulnya. Hanya paham emik dan etik gitu ya. Kami sempat bingung waktu itu. Sementara kami yang di lapangan, kami nggak pernah bilang etnografi gitu ya. Sebetulnya etnografi itu kan fiksi. Tapi ternyata ketika ini kita tawarkan di perguruan tinggi bahwa saat kita mencoba menuliskan penemuan kita dengan etnografi, pembaca juga bingung. Ini kok sangat subjektif ya, pakai bahasa aku gitu ya. Loh, bukankah etnografi itu fiksi gitu ya waktu itu? Sehingga mungkin Mas Jack langsung sangat gagah ngomong, ya etnofiction aja kalau begitu. Jadi ini paradok juga, wong etnografi itu sudah fiksi sebetulnya. Itu waktu itu. Jadi situasi keilmuan, situasi pendidikan, juga religiusitas, spiritualitas, sinkretisme itu membingkai kami pada suasana paradoks sebetulnya. Nah ini waktu itu kita begitu. Yang paling keren Mbak Evi, kami juga sangat paradok kenapa ngambil PhD sebetulnya. Sampai kami pernah berjanji, nggak usah selesai aja yuk, bikin film aja yuk gitu ya. Terus mau ngapain kalau sudah PhD? Sampai begitu. Gitu ya. Pada kenyataannya, kenyataan kita hadapi itu tidak membutuhkan seorang PhD sebetulnya. Hanya realitas di mana kita masuk dalam kebudayaan tertentu secara sebagai partisipan itu lebih penting gitu ya. Daripada menghafal etnografi tapi tidak pernah ke lapangan. Kan paradok juga. Karena pada dasarnya mungkin ya semangat etnografi kan semangat kolonial ya. Mas Jack cocok lah ya karena orang Amerika gitu ya. Sebetulnya kan kalau kita orang Jawa, orang Indonesia itu etnografi macam apa? Wong kita nggak punya tradisi kolonial sebetulnya. Kita ayam tentrem gitu ya. Lah Mas Jack pengen tak sadarkan nih, Mas Jack ke masjid yuk, ke kuburan yuk, bawa kembang yuk. Wah seneng banget. Dah baik biar semakin etnografinya muncul kan. Lah kemudian tapi fiksinya jangan ditinggalkan. Nah sekarang menurut saya bagus sih bahwa ketika bilang ethnofiction sebetulnya fictionnya yang utama. Kalau menurut saya ini lebih berarti memancing imaji, memancing bahwa kenyataan itu sebetulnya apakah di luar diri kita atau di dalam diri kita. Jangan-jangan kenyataan itu yang di dalam diri kita, bukan di luar kita gitu ya. Itu sih Mas kalau saya menangkap dari Mbak Evi dan Mas Egi ya. Terima kasih itu dulu. Itu Mas Jack ya. Mas Jack nggak boleh marah nih ya. Kalau marah kita selesaikan di luar nih ya. Oke, makasih. Seperti itu. Sebetulnya ada pertanyaan dari Mbak Mariana. Itu kenapa sih disebut ethnofiction? Jadi mungkin pertanyaannya lebih ke arah apakah ini sebuah term yang teknis gitu ya? Karena turunan pertanyaannya mungkin bisa diinfokan kenapa dan bagaimana bentuk atau genre ethnofiction ini. Nah, sementara itu sambil menunggu jawaban untuk Mbak Mariana, Mbak Evi kelihatannya sudah punya pertanyaan lanjutan yang ingin ditanyakan. Jadi mau ditanyakan sekarang apa nanti aja ya setelah jawaban ethnofiction. Apa nyambung? Boleh. Oh, enggak sih. Ya boleh. Silakan. Tadi saya ingin highlight aja bahwa jawaban Mas Kus dan juga Mas Dak ini menunjukkan bahwa ternyata film ini coming of age loh. Prosesnya itu adalah coming of age. Coming of age-nya Dak sebagai itu tadi mempelajari Islam, menjadi Jawa gitu kan. Coming of age-nya Mas Kus sebagai Islam gitu. Apakah menjadi laki-laki Islam, laki-laki Muslim itu juga involving poligami? At least memikirkan lah apakah opsi ini terbuka buat kita, apakah kita akan mengambil opsi ini gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang gender terhadap coming of age gitu kan. Jadi coming of age itu tidak hanya dari adolescent, maksudnya dari teenager menjadi adolescent atau teenager menjadi adults gitu ya, tapi coming of age juga sesuatu masa di mana kita ada turning point dalam hidup gitu kan. Nah,
ternyata film ini adalah film coming of age-nya, maksudnya sebagai mereka gitu, mereka sebagai sutradara gitu kan. Dan ini meng-highlight lebih lanjut bahwa apa film ini juga sangat kuat perspektif itu tadi yang dikatakan oleh Mas Dak sebagai polifoni gitu. Ini adalah suara mereka yang sedang kacau di dalam apa namanya pemikirannya tentang poligami itu sendiri, tentang keislaman itu sendiri, tentang bagaimana menjadi laki-laki dan bagaimana mereka melihat perempuan gitu. Jadi ini yang membuat film ini berbeda menurut saya karena memang ada banyak suara dan saya sangat appreciate bahwa ada banyak suara-suara yang sangat menarik memang di situ ya. Apa namanya back soundnya, soundtracknya itu menurut saya effort banget pasti itu mengumpulkannya pasti dalam waktu yang cukup lama berkeliling ke pasar Loaksana sini gitu tidak hanya di Jogja saya yakin gitu kan. Apa dan ngepasin dengan temanya filmnya kemudian saya ketika apa namanya apa yang kau cari Pak Lupi nah itu muncul gitu kan langsung saya oh wow ini menarik banget ini sound itu diletakkan ketika apa namanya ada seorang perempuan ingin keluar dari cangkangnya gitu kan kemudian langsung ada sound apa yang ingin kau cari Pak Lupi gitu langsung kita ingat film apa yang ingin kau cari Pak Lupi gitu ya alusi terhadap film-film itu gitu. This is really interesting jadi semakin menarik ketika kita tahu konteks dari film ini itu Mas Tito. Terima kasih Pak Evi. Mas Dak dan Mas Kus, siapa yang mau duluan? Ini menanggapi komentar Mbak Evi terakhir dan maksudnya bukan komentar yang terakhir dari Mbak Evi, maksudnya komentar yang paling kita dengar barusan. Dan pertanyaan juga dari Mbak Mariana tadi. Mungkin ada yang mau komentar atau mau menjawab? Ya mungkin kita selang-seling aja. Saya mulai terus Mas Kus juga bisa menambahkan nanti. Soal etnofiksi, ya itu tadi bahwa kami merasa bahwa mau komentar tentang poligami saja itu nggak akan cukup, sehingga kita harus mengembangkan beberapa elemen lain, termasuk konteks Kemukus, engagement mereka dengan Kemukus, karakternya Chatra, hal-hal seperti ini dengan perspektif yang lebih dalam dan lebih ada tujuan, lebih ada engagement dengan realitasnya, ada aspek yang mendokumentasikan dan juga mau mempelajari sesuatu dari konteks-konteks itu. Menurut saya, kalau saya ambil etnofiksi ya dari saya juga nonton waktu PhD juga sering nonton film-film kayak filmnya Kidlat Tahimik, Perfume Nightmare, yang menurut saya etnofiksi dan juga punya humor yang serius dan juga konyol dan seperti itu, dan juga meniru film etnografik dengan tujuan etnografik, tapi juga dengan tujuan untuk mengkritik etnografi sebagai lapangan yang juga punya sejarah dari sejarah kolonial dari Barat, perspektif kolonial dari Barat yang memang Mas Kus membicarakan. Dan mungkin ini sesuatu yang saya juga mencoba membawakan dengan karakter saya yang sedikit banyak abu-abu dan tidak ngomong, tapi bukan karakter yang baik. Kita lihat juga ada dia membawakan sebuah dharma yang tidak bisa dilepaskan, tapi juga tidak baik. Dan ada aspek ini, ada orang seperti ini di belakang filmnya, tapi setiap film juga punya masalah ini. Sebenarnya pembuat film yang mau sesuatu dari subjeknya, pembuat film dari kelompok lain, mungkin mereka dari kota yang sama atau negara yang sama,
tapi kelas yang berbeda, desa yang berbeda, ya masalah ini selalu muncul dalam proses etnografi, riset, bikin film, tapi mungkin dia lebih kental atau kita lebih memikirkan masalah itu ketika lihat orang asing di dalam konteks seperti ini juga, dan itu salah satu hal yang saya ingin memunculkan dengan kehadiran saya dan kostum saya dan lain-lain seperti itu. Dan itu salah satu aspek dari etnofiksi. Dan ini sesuatu kami masuk sebagai pembuat film itu tahun 2011, sudah 3 tahun setelah syuting utamanya. Syuting utamanya kami bikin pembukaan lubang-lubang di mana kita bisa masukin sesuatu yang belum kita tahu waktu itu. Ya salah satunya adalah kami sebagai karakter pembuat film. Dan itu juga menjadi sesuatu yang termasuk proses formulasi etnofiksi dari film yang dokumenter. Kalau lihat sejarah istilah etnofiksi, setahu saya itu muncul mungkin di-coin oleh John Rush tahun awal 60-an dengan gerakan Cinema Verite. Tapi inspirasinya kalau kita lihat dengan seksama dan baca-baca tentang John Rush, sebenarnya inspirasinya muncul di filmnya dia tahun 55, judulnya Les Maîtres Fous atau Majikan Gila. Dokumentasi ritual di mana orang-orang di Niger, Inggris yang kolonial, Inggris yang gubernur, Inggris yang tentara, terus menjadikan mereka gila dan ya kayak binatang, gerakannya aneh-aneh, kayak orang gila, kayak orang sakit. Yang Recording in progress. memikir, karena kalau dari lebih kayak ritual itu, mempunyai sindiran yang gila, tapi yang berdasarkan sesuatu yang dari sejarah, dari real politik waktu itu. Jadi etnofiksi sebenarnya dari situ, dan setelah itu Rush juga mencoba bikin film yang pakai kolaborator dari Niger, biasanya juga, yang bisa mempermainkan peran yang memunculkan sebuah isu atau banyak isu yang mau dibicarakan secara kritis. Dan filmnya dia menjadi lebih kayak impian, lebih aneh, lebih lucu, lebih konyol, dan secara politis sering juga lebih tajam, sehingga ada pra Borat di situ. Dia ajak salah satu kolaborator dari Niger, dari Afrika, untuk menjadi etnografer di Paris tahun 67. Dan dia mengganggu orang, mengukur kepalanya, nanya soal giginya, terus orang-orang kaget gitu. Tapi ya itu juga mengkomentari tentang etnografi sebenarnya nggak normal. Kalau tergantung metode kita, tapi metode Eropa waktu itu yang merasa berhak untuk nanya-nanya soal sesuatu yang personal atau sensitif, itu sebenarnya juga sangat konyol. Dan kalau di reverse, dibalikkan, itu kelihatan sekali bahwa ini gila. Ya, jadi itu menjadi kritik yang sangat tajam, dan karakter itu semacam pra-Borat, tapi dia punya latar belakang real. Borat kan masalahnya latar belakang Kazakhstan itu sebenarnya dibuat-buat dan tidak ada hubungan dengan Kazakhstan sebenarnya, sehingga itu menjadi sangat problematis sebenarnya. Dan Borat bisa dibaca sebagai semacam wacana anti-Islam kalau kita baca lebih dalam, dan itu salah satu hal yang saya nggak suka dari situ. Tapi saya merasa ya di konteks Indonesia, di konteks Jawa, di konteks Asia Tenggara juga banyak kesenian yang berhubungan dengan ritual, yang juga berhubungan dengan semacam kesurupan
atau hal-hal yang menjadi aneh, dan itu metode untuk mengambil dari konteks dan memfiksikan dengan cara yang mengkomentari realitas. Nah, itu saya baru tahu sedalam itu baru tahun ini mungkin tentang etnofiksi, tapi agaknya bisa merasakan itu dalam istilah etnofiksi dan beberapa contoh film-film etnofiksi waktu kami mulai membicarakan film ini, ya etnofiksi lah. Soal kayak Roy Anderson tahun 70, tapi saya juga sangat suka dengan AADC dan juga 3 Hari Untuk Selamanya yang saya pernah menuliskan. Ya, itu semuanya film coming of age, tapi juga film politis dan film menarik. Mungkin ini juga ada aspek coming of age yang saya baru sadar ini. Tapi soal poligami, ya di film ini kami jelas mau lihat secara agak kritis, tapi kami mau diskusikan isu poligami ini di dalam Islam, tanpa berdiri di luar Islam dan bilang ini salah atau ini benar atau ini sesuatu. Pokoknya jadi diskusinya tidak bisa terlepas dari hal-hal yang ada di Al-Quran, misalnya dari persepsi tentang poligami yang sebenarnya banyak dan berbeda-beda yang ada di dalam beberapa kubu dalam Islam, sehingga poligami juga nggak bisa kita menolak terang-terangan atau kayak gini. Harus ada, ya kita lihat poligami juga sebagai paradoks yang punya makna yang banyak, berpotensi punya makna yang banyak, dan mempelajari sesuatu yang bukan hanya ini untuk kenikmatan laki-laki atau untuk membangun bisnis laki-laki, tapi ada persepsi itu, tapi kadang-kadang efeknya sangat berbeda. Tapi kita belajar dari itu daripada menolak, menurut saya. Karena menolak itu udah keluar dari Islam secara total. Kalau kita menolak, misalnya ini nggak bisa. Nah, semi menolak mungkin dengan masalah Orde Baru, masalah peraturan Soeharto soal PNS, tapi juga ini karakter-karakter yang tinggal di masyarakat yang mayoritas Islam, tapi hukumannya dan pemerintah itu sebenarnya tidak religius. Dia melibatkan agama, tapi ini bukan negara Islam. Sehingga mereka juga tinggal di antara hukum yang tidak beragama dan hukum yang terkait dengan agama, padahal tidak bisa dipisahkan. Jadi kami mempermainkan sedikit aspek itu juga sebagai sesuatu yang berasal dari Orde Baru yang menarik. Orde Baru yang banyak negatif, tapi juga punya keturunan yang bisa dipakai dengan secara tidak terduga mungkin dalam konteks ini. Itu udah sangat banyak. Oke, Dak. Saya pindah ke Mas Gus. Apakah ada tanggapan atau komentar dari masukan-masukan ini dan pertanyaan Mbak Mariana tadi juga? Baik, makasih Mbak Evi dan Mbak Mariana ya. Mungkin saya akan bicara pada wilayah praksis karena Mas Dak sudah sangat konseptual menjelaskan, saya kira. Kita sama-sama memang tanpa sadar itu ketika perjalanan ini mendiskusikan Tahimik, Margaret Mead gitu ya, Sean Roos gitu ya. Bahkan kami juga sok-sokan mengupas tentang movement image, time image gitu ya. Seakan-akan kita seorang delusian gitu ya. Padahal kita juga dalam ranah kebudayaan Jawa yang sebetulnya time image itu sudah berlangsung lama ya. Karena masa lalu dan sekarang di Jawa ini kan sangat fluid ya. Jadi tidak bisa diukur. Masa dulu dan sekarang itu hadir bersamaan gitu. Lah, kemudian yang menarik adalah bahwa bagaimana sebetulnya audio, sound, dialog
itu kita perbincangkan pada saat yang sebetulnya ini membingungkan. Karena kebetulan saya dari dunia fiksi yang mencoba memahami sastra, lakon dalam teater, dan juga senario. Bahwa bagaimana waktu itu kita berproses bahwa alangkah lebih baik dialog itu sangat minimal. Karena fiksi dalam dialog itu apakah sekarang masih bisa dinikmati secara sebagai gejala bahasa secara semiotis atau cukup visual. Tapi pada kenyataannya kok tiba-tiba Mas Dak menawarkan bahwa dialog itu statement-statement seperti sebuah dokumenter yang muncul dari aktor-aktornya, dari juru kunci, dari Mas Harjun dan hidupnya gitu ya. Yang ini tidak bisa kita rangkai dalam, kalau kita bikin senario itu sebagai sebuah blueprint untuk film. Nah, ini ada perbincangan panjang ya. Kita menghilangkan dialog secara filmis, tapi justru kita menggunakan dialog seperti soundscape gitu ya. Jadi bahkan musik juga menjadi acuan, bahkan suara azan, suara ceramah masjid itu menjadi acuan kita untuk menciptakan gagasan visual. Nah, ini justru sangat bertolak belakang bagaimana ketika bikin fiksi itu justru kalimat-kalimat itu menjadi terukur secara estetik gitu ya. Nah, ini yang menarik. Kemudian dalam pembahasan etnografi waktu itu, makanya kami tidak berinisiatif untuk segera membuat film ini muncul di wilayah publik, karena bagi kita etnografi memang tidak mengenal waktu secara pendek. Karena kita harus mendalaminya secara ketubuhan gitu ya. Nah, ini yang kita nggak mempunyai satu ambisi untuk yuk kita lempar gitu ya. Dan Mas Dak juga, saya juga nggak pernah menginginkan bahwa yuk dikeluarkan, yuk di screening gitu ya. Tidak. Tetap ini menjadi wilayah bahwa kami belum sampai target tertentu untuk memasuki wilayah yang memang kita ingin pelajari bersama. Nah, apakah ini etnografi? Mungkin ini sebagai satu kenyataan bahwa etnografi semacam itu. Lah, ketika tercatatkan dalam media film atau mungkin video, lah apakah ini juga terkait dengan dunia fiksi karena tidak dalam secara akademik dalam naskah yang memang menjadi prasyarat untuk sebuah proses mungkin PhD atau apapun. Lah, ini justru yang menjadi kami sadar bahwa etnografi mungkin memang secara asumsi kami waktu itu ya menumbuhkan persoalan ini pada tubuh kita gitu ya. Dan saat kapan kita ini dimunculkan itu ya pada ketepatan tertentu yang memang sudah saatnya. Waktu itu ketika mungkin di tahun 11 tahun, 15 tahun lalu film ini dimunculkan, mungkin masih ada arogansi dari kami untuk berpihak pada nilai tertentu. Tapi pada kenyataannya ini bukan nilai dari kami. Ini suara-suara dari mereka yang ada di sekitar kami. Lah, mungkin itukah yang disebut bahwa kami melakukan pendalaman etnografi. Dan ketika ini menjadi sebuah fiksi dalam film yang sebetulnya sangat berdasarkan fakta yang jelas, dalam sudut pandang dan perspektif yang medianya berbeda, lah mungkin apakah ini sebuah ethnofiction gitu ya. Nah, ini kalau Jean Rus jelas sekali bahwa dia memang dengan kajian-kajian film yang tentang Nigeria di Paris gitu ya, dengan dia muncul dalam film itu, diskusi dengan orang-orang Nigeria dalam frame yang sama dan dia ada, dan itu sangat real sekali bahwa itu memang sebuah nilai yang sangat temik ya. Itu pandangan kami begitu. Jadi banyak diskusi yang sebetulnya kami juga nggak bisa apakah ini mengaruhi film itu atau tidak. Yang jelas ya waktu itu yang terjadi semacam itu, Mas itu dan Mbak Evi. Jadi justru dengan pertanyaan-pertanyaan itu mengingatkan kami bahwa ini perjalanan yang memang mungkin sangat etnografik gitu ya. Itu Mas Tito. Terima kasih. Saya kira cukup itu dulu. Ya. Oke. Maaf sekalian, saya lupa tadi mungkin para penonton agak kebingungan latar belakang Mas Dak Investment dan Mas Kus Juliadi. Tadi mohon maaf saya betul-betul kelupaan karena dicicil niatnya, tapi waktu masuk ke bapak-bapak ini saya lupa mengenalkan. Mas Kus Juliadi ini adalah seorang sutradara, pembuat film serta pengajar di ISI Yogyakarta yang menamatkan studi di Magister Pengkajian Seni Rupa Universitas Gadjah Mada pada tahun 2002 dan menamatkan program studi doktor di ISI Yogyakarta pada tahun 2013. Beberapa karyanya antara lain adalah Jejak Bisu yang mendapatkan penghargaan sebagai skenario terbaik dalam lomba
penulisan skenario sinetron televisi dari Dewan Kesenian Jakarta tahun 2000. Mas Dah adalah seorang pembuat film dan asisten profesor bidang sinema dan cultural studies di University of Nottingham, Malaysia. Ia mendapatkan gelar doktoralnya di University of Minnesota dengan fokus Moving Image Studies. Karya ilmiah dan praktiknya terfokus pada politik bentuk atau form di sinema dan media di Indonesia dan Asia Tenggara. Jadi itu, mohon maaf karena saya lupa memberikan konteks itu. Makanya dari tadi mereka sibuk menceritakan pengalaman coming of age dengan proses PhD-nya gitu, yang membuat saya sendiri jadi kepingin curcol. Saya sendiri PhD tapi nggak punya home base kampus di mana-mana gitu ya. Jadi ya memang banyak sekali persoalan dalam kita bertumbuh dewasa gitu ya, dan ini sesuatu yang pasti personal pada saat yang lain juga memungkinkan orang lain untuk ikut relate ketika menontonnya. Mbak Evi, apakah ada komentar lagi? Mas Eki, Mbak Sugar, teman-teman dari Madani, untuk Mas Gus dan Mas Dak. Lalu dari penonton YouTube, apakah semua sudah puas atau mau menggali lagi? Saya sendiri mendengar cara menyutradarai film ini tadi sebetulnya terpikir bahwa kok mengingatkan saya pada sinema verite-nya Jangrus ya, ternyata betul-betul keluar nama itu gitu, dan ya memang ini sebuah konsep yang sangat menarik, walaupun jangan-jangan di dunia bukan sesuatu yang baru, tapi melakukannya di Indonesia dan mengeksplorasi situasi-situasi di Indonesia bisa menjadi cara yang tersendiri, yang memiliki keunikan tersendiri untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran dan atau mungkin kritik atau mungkin komentar kepada kondisi sosial kita. Mbak Evi kayaknya dari tadi ngangguk-ngangguk senyum-senyum, mau komentar apa? Silakan loh. Kalau mau komentar. Guys, dari saya cukup. Saya ingin mengajak teman-teman aja untuk menonton film ini. This is a really cool one. Oke. Terima kasih kalau begitu. Mas Kus dan Mas Dak dan Mbak Evi dan Mas Eki dan teman-teman lainnya. Saya pikir let's call it a day, gitu, gimana kita tutup sampai di sini. Sebelum ditutup, saya masih punya tugas untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara dan partner Madani Film Festival yang sudah mensupport acara ini. Dan para penonton dan peserta, mohon untuk ikut terus mengikuti rangkaian acara Madani International Film Festival dan menonton program-program Madani di kanal YouTube Madani Film Festival dan pemutaran film di kineforum.eventive.org. Lalu kami juga mengajak audiens untuk menyaksikan diskusi hari Jumat besok, tanggal 3 Desember 2021 yang ditayangkan langsung di YouTube Madani Film Festival, yaitu diskusi Bing Slamet dan Benyamin Sueb retrospektif pukul 15-17 waktu Indonesia Barat. Diskusi Gus Dur, humor dan sinema pukul 19-21 waktu Indonesia Barat. Dan closing festival hari Sabtu tanggal 4 Desember jam 16-18 WIB di Epicentrum XXI Jakarta. Closing filmnya adalah Casablanca Beach dari Maroko. Jadi teman-teman yang apalagi di Jakarta silahkan mencari undangan penutupan. Sekali lagi terima kasih kepada partner Dewan Kesenian Jakarta, inisiator Madani Film Festival Desain dan Public Culture, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang makin malam makin kelihatan ganteng dan cantik, terima kasih sekali lagi. Saya sudahi sampai di sini.
kita bertemu lagi dalam acara yang lain dan saya serahkan kembali kepada panitia Madani Film Festival. Terima kasih.